Shalom! Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Miss Dwi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 2. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar, kiranya Tuhan menolong, membimbing, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tema pembelajaran kita yang kelima, yaitu tentang tanggung jawabku di rumah. Anak-anak, di rumah, di dalam keluarga, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya, yang harus dilakukan. Nah, tanggung jawab di dalam keluarga itu berbeda-beda. Satu dengan yang lainnya tidak sama. Antara orang tua dengan anak juga tidak sama tanggung jawabnya. Sebagai orang tua di rumah, ayah dan ibu kita mempunyai tanggung jawab mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Selain itu juga merawat, mendidik, dan mengajari anak-anak. Nah, selain tugas-tugas itu, orang tua juga mempunyai tanggung jawab untuk mengurus keluarga supaya tetap dalam keadaan yang baik. Anak-anak juga mempunyai tanggung jawab di rumah. Apa saja tanggung jawab anak-anak di rumah? Misalnya, menaati perintah orang tua, kemudian juga membantu pekerjaan yang ada di rumah, seperti membersihkan rumah, menjaga adik, dan juga menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga kita harus mengasihi bila ada saudara di sekitar kita. Bila kita mempunyai saudara di dalam rumah, kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu juga merupakan satu wujud atau contoh dari tanggung jawab kita. Selain itu, kita juga mempunyai tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab yang dilakukan untuk kebutuhan atau kepentingan sendiri. Contohnya, tanggung jawab untuk mandi, tanggung jawab membersihkan kamar tidur, tanggung jawab belajar, tanggung jawab makan, dan yang lain sebagainya, membaca kitab suci dan lain sebagainya. Itu adalah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Nah, anak-anak, tanggung jawab itu harus kita latih sejak dini, sejak sekecil mungkin. Kenapa harus begitu? Karena dengan kita melatih tanggung jawab sejak kecil, kita akan belajar mandiri, belajar tertib, dan belajar untuk hidup bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya ketika kita sudah besar nanti. Nah, dalam Alkitab ada satu contoh tanggung jawab yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang perumpamaan dua orang anak. Miss Dwi akan mengisahkan atau akan menceritakan kisah ini kepada anak-anak semua. Dengarkan dengan baik ya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Ada seorang bapa yang mempunyai dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Suatu hari, bapa menyuruh si sulung untuk mengerjakan kebun anggur. "Nak, pergilah ke kebun anggur dan kerjakanlah tanahnya." Si sulung menjawab, "Baik bapa, aku akan melakukannya." Tetapi ternyata si sulung tidak mengerjakan perintah bapaknya. Lalu bapa menemui anak bungsunya dan berkata, "Nak, pergilah ke kebun anggur dan bekerjalah." Anak bungsunya ini menjawab, "Aku tidak mau bapa, untuk apa aku bekerja di kebun anggur?" Mendengar perkataan ini, bapa menjadi sangat sedih. Lalu menyesalah si bungsu karena telah berkata tidak sopan kepada bapaknya. Lalu pergilah ia ke kebun anggur dan mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh bapaknya.
Itu tadi anak-anak perumpamaan tentang dua orang anak. Dalam kisah tadi, seorang bapak mempunyai dua orang anak, si sulung dan si bungsu. Si sulung adalah anak yang besar dan si bungsu adalah anak yang terkecil atau anak yang kecil. Kemudian dari kisah tadi kita bisa belajar. Yang pertama yaitu bapak dalam cerita tadi menggambarkan tentang Tuhan. Si sulung menggambarkan orang yang munafik. Apa itu munafik? Munafik artinya antara perkataan dengan perbuatan tidak sama. Si sulung tadi menggambarkan orang yang mengatakan bahwa dia mau mentaati firman Tuhan, tetapi pada dasarnya dia tidak melaksanakan firman Tuhan itu sendiri. Sedangkan si bungsu tadi menggambarkan orang yang berdosa, tetapi kemudian dia sadar, mau menyesali dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Nah, dari kisah tadi yang digambarkan sebagai orang yang bertanggung jawab adalah siapa ya? Betul, si bungsu menggambarkan orang yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dari kisah tadi juga mengajarkan supaya kita taat kepada Tuhan, baik itu perkataan maupun perbuatan. Nah anak-anak, apa yang menjadi tanggung jawab anak-anak di rumah? Kalian harus mengerjakannya dan melakukannya dengan setulus hati, dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, karena itu sudah menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa dulu ya. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan yang Kau berikan hari ini. Kami sudah belajar. Ajar kami untuk kami boleh melakukan tanggung jawab kami dengan sukacita, dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami beralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Nantikan video-video pembelajaran tetap di channel ini. Shalom, sampai jumpa lagi.